Wow, keren. Guys, ada orang mulai mengincar akun kita. Tapi saya ulangi, karena saya meminta bahwa seorang orang tuanya dari Iki itu orang kuncinya harus disidik ulang. Kemudian bupatinya, mantan jenderal tersebut, dan anak-anak geng motor tersebut, periksa ulang yang namanya rekeningnya. Iya kan? Kenapa di 2016 masa iya nggak tahu yang namanya kasus tersebut, rekening itu mengalir ke siapa saja, suapnya ke siapa saja. Nah, dari konten itu saya menyebutkan presidennya siapa, kapolrinya siapa pada tahun 2016 lalu. Nah, sekarang dari 120.000 ya, apa 14.000 like-nya di situ ya, di take down seseorang. Tapi sayang bro, di YouTube sudah ada banyak orang yang ini. Saya tuh nggak pernah takut orangnya, meskipun Anda di situ yang melaporkan akun saya, ingin membanet akun saya akan berikan akun baru kembali pakai cara saya sendiri. Itu kata Bapak Jokowi kan. Kenapa mesti takut? Saya tuh orangnya nggak pernah takut, ya. Nggak pernah saya tuh lelah orangnya. Tak pernah berhenti. Itulah saya. Ya. Meskipun diawali dari nol, no problem. Yang penting YouTube-nya masih bisa. Iya tak? Ya, kebingungan juga sih mereka kalau di YouTube itu. Ya kan, bagaimana caranya Nyai ini di TikTok itu dihabisi. Itu betul nak? Bahkan di live streaming aja ada yang minta Sherlock, ya kan? Artinya kenapa? Keluarga DPO, keluarga orang yang saya sentil-sentil itu merasa terganggu dong, terusik dong. Ya enggak? Nah, saya butuh keadilan di negara kita ini. Pertama, keadilan di dalam pemilu kita. Itu khususnya, itu yang di take down, masalah pemilu juga. Ya, masalah pemilu juga. Masalah kecurangan pemilu di take down. Kenapa? Benar kan? Itu semuanya 78 triliun itu untuk menyuap-nyuap KPU di tingkat provinsi kan. Nah, kedua, ini kasus Vina juga. Ada sangkut pautnya enggak kasus Vina ini dengan kecurangan pemilu? Menggunakan dana dengan nilai yang tidak terkira. 78 triliun. Mengalir ke siapa saja. Itu. Ini kedua akun ini, kedua konten itu ya, di take down mereka di sini. Di situ aja kalian harus nyambung. Ada apa gitu. Ya kan? Nah, saya akan meminta kalau memang kepastian hukum di Indonesia ini ya pingin ditegakkan, jangan hanya tajam untuk rakyat kecil aja. Seperti saya ulangi kembali kasus yang namanya di Subang kemarin sebagai geng motor ya, ada mahasiswa juga ya, seorang siswa ya namanya Muhammad Idan. Korbannya itu gercep, kepolisian nangkapnya. Kenapa? Giliran geng motor yang melibatkan anak-anak bupati ya, polisi jadi letoy begitu ya. Kenapa penegakan hukum kok letoy? Giliran ini geng motornya ada melibatkan anak wali bupati dan wakil bupati dan seorang bupatinya. Nah, tolonglah buat Polda Jabar ya saat ini ya,
Kenapa dikit-dikit kasus orang ya di terutama daerah Jabar ini susah tuntasnya dari segi yang kecil maupun ini. Terutama ada pula ya teman kita di sana kasus yang namanya bisnis ya kerjasama kok di penjara dari 1,8 miliar dijadikan 2,8 miliar, artinya nambah ini ya. Kemudian HP orang itu X Pro diganti dengan Oppo setelah mereka itu di penjara. Nah, permainan apa yang ada di Polda Jabar gitu? Setiap kasus kok dibekukan, nggak ada yang tuntas. Permainan apa? Ya kan? Coba Polda Jabar ya khususnya. Coba ya, omongan saya ini betul-betul ini kalau tidak percaya ya pejabat-pejabat yang di daerah Jabar ini banyak sekali kena kasus korupsi, suap dan segala macam. Periksalah tuh yang namanya apartemen The Edge yang ada di Cimahi Selatan, lantai 17, lantai 18, lantai 16 itu banyak sekali yang namanya unit-unit pemiliknya adalah mantan-mantan pejabat yang disita polisi. Dilanjutkan nggak itu kasus? Ya kan? Ada juga di apartemen itu tersebut ya, saya dengar ini dulu dari teman-teman ya, pembuatan uang di dalam apartemen. Itu kala menjelang yang namanya pemilu, menjelang yang namanya pileg, pilkada, pilkup. Nah, selalu ada di situ. Itu sudah disita ruang itu pada waktu itu. Nah, kenapa mesti geram dengan penelitian saya, ucapan saya gitu. Nah, saya tadi ulangi ya, tentang konten saya mengenai kasus 78 triliun di kecurangan pemilu ini. Ya, ada kaitannya enggak dengan penyidik yang saya minta dengan kasus Pina? Ada kaitannya enggak kira-kira? Kenapa kedua konten ini di take down, tidak mau dengar? Untuk menutupi itu kan kasus Pina ini, agar kenapa? Agar yang namanya kasus-kasus Pina ini melibatkan yang namanya orang-orang berpangkat, pejabat-pejabat yang luar biasa, ya, tertutupi gitu, ya. Jadi buat netizen yang geram dengan ini konten saya itu, bilang pelecehan dan segala macam. Tidak ada unsur pelecehan di situ. Ini pengungkap kebenaran, edukasi sangat positif. Kenapa pihak TikTok bisa ini bilang itu pelanggaran yang dilaporkan seseorang, kemudian mereka take down, ya kan? Ketika diaju banding kan dipulihkan, ya kan? Nah, ada apa gitu? Ada nggak kaitannya ya dua konten ini mengenai yang namanya kasus korupsi 78 triliun dana yang digunakan pemilu, kecurangan pemilu dengan kasus Pina? Ketika saya mengungkap dana 78 triliun ini kemarin, muncullah yang namanya kasus Pina agar digegerkan, agar kita lengah, ya kan, dari kasus kecurangan pemilu dan dananya mencapai 78 triliun, ya kan. Untuk di daerah aja ditransfer sebesar 30 miliar. Nah, semoga logika kalian nyambung, ya, nyambung dari kedua konten saya ini. Saya minta penyidik yang namanya orang almarhum itu sendiri dibuka kembali kasus ini, ya kan, agar ketahuan suap dari bandar itu mengalir ke siapa saja, termasuk geng motor. Itu aja, cek aja itunya, reknya.
Oke.